Nah, di sini kita buatkan ya sesuai dengan ketentuan. Di sini kurang lebih 493 kata. Nah, ini di sini 400. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat studi kasus PPG guru tertentu tahap ketiga tahun 2024. Karena di bagian studi kasus ini yang sering terjadi masalahnya di mana? Yaitu kekurangan waktu. Artinya banyak peserta yang tidak bisa memanajemen waktunya, akhirnya kehabisan dan tidak bisa menjawab keempat pertanyaan yang ada di studi kasus. Sekali lagi kita sampaikan, studi kasus itu adalah 350 kata minimal dan maksimal itu adalah 600 kata. Tapi nanti kalau misalnya di pelaksanaan itu untuk katanya tidak terlihat, akan tetapi yang hanya terlihat adalah karakternya teman-teman. Jadi 10.000 karakter. Baik teman-teman, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Cek juga video-video sebelumnya, barangkali ada informasi yang bermanfaat. Karena hampir setiap hari kita selalu update berkaitan seputar program PPG guru tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Jangan lupa ikut campaign Tubuh Bersama Kelas ID. Grand prize-nya adalah umroh gratis di tahun 2025. Ada 3 unit laptop dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Caranya teman-teman nanti di akhir video kita akan spill. Kemudian di sini ada juga event yaitu eksklusif giveaway 10 paket Mercedes. Teman-teman hanya perlu komentar kemudian tag 3 teman terbaiknya. Oke? Dan ini nanti pengumumannya di tanggal 2 November 2024, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi arah dan panduan yang tepat. Kita akan jelaskan sesederhana mungkin agar teman-teman bisa lebih mengerti. Nah, sebagai informasi juga sebelum kita bahas, jadi di sini jangan lupa ya teman-teman ya, pendaftaran UKP PPG di PMM khusus bagi guru tertentu tahap ketiga ini berakhir 4 November. Jadi kalau bisa sebelum berakhir teman-teman sudah menyelesaikan modul, jurnalnya juga sudah divalidasi. Biasanya di akhir-akhir itu agak sedikit lebih lama. Jadi teman-teman nggak usah putus asa, ditunggu aja proses validasinya, nanti tinggal di daftar aja. Kemudian teman-teman yang melakukan pendaftaran UKP PPG akan tetapi nggak bisa karena syaratnya belum terpenuhi, khususnya terkait tentang NIM, teman-teman nggak perlu khawatir karena itu bukan tugasnya teman-teman, tapi itu adalah tugasnya dari LPTK. Jadi ditunggu saja dan cek secara berkala serta sinkronisasikan data juga secara berkala teman-teman. Nanti biasanya H-1 minggu itu udah dapat semua untuk proses NIM-nya, sudah terbit NIM-nya ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita sampel kemarin karena banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, kasus saya di kelas ini seperti ini." Jadi dia di kelas itu ngajar kelas tinggi, tapi ada siswanya ya teman-teman yang masih belum lancar membacanya, bahkan masih dieja membacanya. Nah, kita buatkan ini studi kasusnya ya teman-teman ya. Kita buatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin cari studi kasus yang lain, kita juga sudah siapkan per prodi teman-teman ya di kelas ID. Ini materi 1 sampai materi 19, nanti bakal ada sampai materi 21, ada tambahan lagi. Jadi ini adalah kunci jawaban dan studi kasusnya. Ini per prodi. Bagaimana cara mengaksesnya nanti di akhir video kita akan spill teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan, studi kasus kalau bisa dihafal ya. Studi kasus itu kalau bisa dihafal teman-teman. Karena nanti teman-teman nggak bisa punya waktu mikir, itu nggak bisa ya, mikir cepat itu maksudnya untuk proses pemikiran itu ya, untuk memikirkan, menghayal dan menghayati itu bakal sangat-sangat menguras waktu. Jadi kalau bisa dihafalkan saja ini. Karena ya teman-teman ya, PPG ini untuk studi kasus teman-teman itu sudah di-spill untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya persis pada saat teman-teman uji coba soal atau tryout nantinya. Jadi ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah permasalahan apa yang Anda hadapi. Kemudian bagaimana upaya Anda menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari upaya tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengalaman berharga apa yang Anda petik
ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini kita buatkan ya sesuai dengan ketentuan. Di sini kurang lebih 493 kata. Nah, ini di sini 493 kata ya. Artinya sudah sangat di tengah-tengah lah ya teman-temannya, antara 350 sampai 600. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Nah, permasalahan apa yang Anda hadapi? Nah, karena kasusnya tadi adalah anak tersebut masih mengeja, kita buatkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi agar bisa mencapai target katanya ya teman-teman, diolah aja katanya. Contohnya ini, perkenalkan saya. Nah, di sini misalnya namanya teman-teman, perkenalkan saya Ampriyadi misalnya, saat ini diamanahkan menjadi wali kelas 6 di sekolah apa. Di sini teman-teman tulis ya. Tentu selama kurang lebih 7 tahun menjadi guru, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Jadi permasalahan ini bisa permasalahan yang ada di kelas, proses pembelajaran dan lain sebagainya ya. Akan tetapi ada satu permasalahan yang menurut saya paling berkesan dan banyak pelajaran yang saya ambil dari masalah ini. Nah, jadi nggak langsung ke intinya. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun ajaran 2023-2024. Ada salah satu peserta didik saya di kelas 6, tapi kemampuan membaca sangat kurang, yaitu masih mengeja saat diminta membaca, atau bahkan parahnya ada beberapa kata atau kalimat yang lebih banyak, yang maksudnya sudah dieja tapi tetap salah seperti itu. Itu kan sangat menyayat hati ya. Sudah kelas 6 tapi nggak bisa baca, apalagi memahami pembelajaran. Nah, ini yang diadukan oleh rekan-rekan kita, salah satu ya kemarin ke admin kelas ide itu. Ini kita buatkan buat teman-teman. Nah, cukup permasalahannya ini cukup sampai segini aja. Ya, di sini kita dapat 93 kata. Dari permasalahan kita dapat 90 kata. Nah, yang paling banyak itu adalah upayanya ya, teman-teman ya. Nah, kedua, ini adalah bagaimana upaya yang Anda hadapi untuk menyelesaikannya. Sekali lagi pertanyaannya itu sama pada saat nanti di hari hanya, teman-teman ya. Nah, jadi kita buat seperti ini biar banyak ya. Ketika mengetahui permasalahan ini, ada beberapa tindakan yang saya ambil dengan harapan bisa membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik saya. Adapun upaya atau tindakan yang saya lakukan yaitu, nah, yang pertama di sini kita buat ada 5. Yang pertama adalah mencoba berkomunikasi secara individu kepada peserta didik tersebut ketika waktu istirahat atau pada saat pembelajaran sudah selesai dan peserta lain sudah pulang, biar tidak malu lah ya teman-teman ya. Upaya ini saya lakukan untuk mengetahui penyebab dia sulit membaca itu karena apa? Apakah karena faktor internal maupun eksternal, serta mencari tahu apakah bisa membuat dia semangat untuk membaca. Apa sih hal-hal yang bisa membuat si anak ini bersemangat membacanya? Ini yang pertama, mencoba berkomunikasi secara personal atau individu. Kemudian yang kedua adalah, ini teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Karena kan maksimal 600 kata, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Menemui wali kelas sebelumnya, yaitu pada saat dia masih di kelas 5. Upaya ini saya lakukan untuk menggali informasi yang mendalam pada saat pembelajaran di kelas 5, serta meminta rekap nilai baik asesmen formatif, sumatif maupun penilaian lainnya, termasuk rekap mata pelajaran PJOK dan pendidikan agama, maksudnya mapa lain. Nah, teman-teman bisa ini lakukan ini ya. Nah, jadi ini salah satu contohnya aja. Nanti teman-teman silahkan permasalahan tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau kita lihat permasalahannya menarik, kita akan buatkan studi kasusnya seperti apa yang relevan ya. Intinya studi kasus itu yang relevan dalam kehidupan Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiganya yaitu melakukan komunikasi yang baik dan intensif terhadap orang tua. Nah, orang tua ini sangat penting ya teman-teman, kalau misalnya kasus membacanya masih mengeja. Upaya ini saya lakukan untuk mengetahui kegiatan peserta didik di rumah ya, apakah banyak main HP dan lain sebagainya ya, ataupun apakah ada tambahan atau tidak proses pembelajarannya. Ya, maksudnya ada les atau tidak. Kegiatan komunikasi dengan orang tua saya lakukan itu untuk mengetahui apakah ada bimbingan langsung dari orang tuanya ketika anak tersebut berada di rumah. Ini bisalah banyak lagi dikembangkan ini teman-teman. Bisa, ini hanya contoh ya, udah kita ambil standar aja. Kemudian yang keempat adalah melakukan beberapa riset terkait media yang sesuai dengan anak yang mendapat masalah ini, yaitu kesulitan dalam melakukan membaca ya, atau masih mengeja. Khususnya minat atau kemampuan membaca bertambah. Dengan media ini diharapkan dapat mempermudah membaca. Artinya membuat media yang relevan untuk anak ini. Nah, biar semangat membaca, biar semakin berkembang kemampuan membacanya. Nah, itu media, itu banyak banget kalau kita riset satu persatu. Kemudian yang kelima,
Memberikan pembelajaran tambahan di sekolah 30 sampai 40 menit setiap hari. Ya, misalnya mau setiap hari atau seminggu 3 kali terserah teman-teman. Ya, untuk latihan membaca setelah pulang sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan semakin sering latihan membaca, maka semakin terasa kemampuan membacanya. Nah, seperti itu ya. Nah, Bang, boleh nggak ditambah lagi upaya nih? Boleh, misalnya teman-teman ketika di rumah pada malam hari nelpon gitu ya, atau mengirimkan rekaman suara. Nah, itu nggak masalah teman-teman, nggak masalah sekali. Jadi teman-teman bisa kembangkan dari studi kasus yang ini, ataupun nanti bisa buat masalah adopsi aja untuk studi kasusnya. Per prodi kita udah sediain ya. Kemudian apa hasil dari upaya tersebut? Nah, sebenarnya hasilnya teman-teman bisa jabarkan masing-masing. Kalau Bang Alam sarankan, misalnya poin 1 ini apa hasilnya, poin 2 apa hasilnya, poin 3 apa hasilnya, poin 4 apa hasilnya, dan poin 5 apa hasilnya. Tapi teman-teman bisa disatukan aja, nggak masalah. Maksudnya dibuat satu kalimat panjang seperti ini ya. Oke, kita ini garis. Nah, biar rapi. Nah, dari kelima upaya yang saya coba lakukan dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan peserta didik ini, dari kelima upaya tersebut memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dalam kurang lebih 3-4 bulan, peserta didik ini sudah bisa lancar membaca tanpa mengeja. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia sudah mulai percaya diri ketika diminta untuk membaca di depan teman-temannya. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan. Nah, teman-teman lihat lagi, kira-kira hasil yang memuaskan seperti apa yang didapatkan ketika kita melakukan upaya ini. Intinya ini adalah masalah teman-teman ya. Nah, hasil sumatif ketiga dan keempat juga menunjukkan peningkatan penilaian relatif baik. Bukan hanya pelajaran yang saya ampu ya, tapi juga di mata pelajaran lain, misalnya PJOK dan pendidikan agama. Oke, ya sangat bagus ya hasilnya ya teman-teman ya. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman apa yang didapat? Ini bisa teman-teman kembangkan ya, lebih banyak lebih bagus, tapi jangan sampai di atas 600 kata. Banyak pengalaman bahagia yang saya dapatkan dari proses mengatasi dan menyelesaikan masalah ini, yaitu pendekatan personal, melibatkan orang tua, metode dan media pembelajaran yang bervariasi, serta kesabaran dan konsisten. Nah, ini akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Ini terbukti dari kisah peserta didik saya langsung. Nah, ini ya sudah kita buatkan ya teman-teman yang request ya terkait tentang kesulitan dalam membaca. Nah, teman-teman yang punya masalah lagi tulis saja di kolom komentar, atau bisa langsung ke kelas ide aja di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini misalnya materi 1 ini ada contoh kunci tryout di PMM yang benar ya, yang nilainya maksimal beserta studi kasusnya. Kemudian ini prodi matematika juga ada, BK ada juga teman-teman, PAUD juga ada, tryout PMM dan studi kasusnya, PJOK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, seni budaya, ekonomi, sejarah, biologi, fisika, Pancasila, bahasa Jawa, kimia, informatika, IPS juga ada, geografi juga ada. Dan yang malam ini bakal kita update ada 2, informatika dan akuntansi itu ada. Sudah kita buatkan kunci jawabannya juga, studi kasusnya juga sudah kita jawabkan. Jadi nanti kalau sudah dapat seperti ini, teman-teman misalnya matematika ya, klik aja seperti ini. Nah, tinggal open new tab atau teman-teman klik belajar materi. Memang agak sedikit loading ya teman-teman, karena banyak yang akses, apalagi ini lagi memang tahap-tahap belajar. Jadi ditunggu saja seperti ini. Kalau nanti teman-teman sambil nunggu, buka aja yang lainnya seperti itu. Tab baru ya, tab baru. Misalnya teman-teman mau apa? Misalnya di IPA, klik saja belajar materi seperti ini. Nah, oke, kita tunggu. Kemudian IPS juga ada ya, PGSD ini rame ya. PGSD ini banyak yang request ini teman-teman. PGSD udah dapat 25/70. Pokoknya nilai maksimal ya, PGSD udah nilai maksimal. Dan ini sebagian besar keluar loh soalnya ya teman-teman ya. Persis mirip, bahkan ada soal yang sama itu keluar. Oke. Nah, ini kalau matematika seperti ini. Misalnya ini di sini ya. Di sini ada 2 sub materi. Yang pertama soal dan kunci jawaban tryout. Teman-teman langsung klik saja ini. Klik ya seperti ini. Dia bakal tampil seperti ini. Nah, ya teman-teman. Jadi tinggal dicari aja kunci jawabannya yang sesuai. Ini udah benar semua ya. Kita lihat hasil maksimalnya berapa. 34 dari 35. Masih ada salah satu ini. Tapi kita akan terus update. 75 dari 75. Nah, ya. Ini nilainya sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus sekali teman-teman ya. Bahkan ada yang 35/35, 75/75. Kemudian kalau misalnya mau studi kasusnya bagaimana? Nih ada menu, ada studi kasus nih. Klik saja studi kasus seperti ini. Nah, tuh teman-teman di zoom aja ya. Tinggal di zoom aja atau di download seperti itu. Ini kita langsung cek.
Ini yang udah memenuhi 350 kata. Kemudian juga ya teman-teman ya, jangan dijual belikan akun-akun ini ya. File-filenya jangan dijual belikan ya teman-teman ya. Kita sudah menghubungi ya beberapa oknum ya yang menjual belikan file dari kelas ID. Jangan ya teman-teman, jangan ya, jangan. Oke, misalnya ini IPA. Nah, klik saja linknya ini IPA. Nah, seperti ini. Oke, nah. Sama ya. Seperti kita lihat nilainya apakah maksimal 30 dari 35, 75 dari 75. Ya, ini udah di atas rata-rata sekali ya teman-teman ya. Dan ini bakal terus diupdate. Kemudian misalnya ini PGSD. Nah, PGSD soal dan kunci jawaban tryout ini ada di sini. Ada di sini ya. Kita lihat nilainya di bawah. Oh ya, ini yang sudah kita update, ada yang terbaru ya teman-teman ya, itu yang 35/35. Kemudian di sini ada juga, kita lihat di sini ada yang studi kasusnya untuk PGSD, kita juga sudah buatkan. Nih banyak ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk yang IPA juga ada studi kasusnya, sudah kita buatkan juga buat teman-teman sekalian. Nah, ini ya. Jadi kalau di tryout itu 500, tapi aslinya itu 600 kata. 600 kata maksimal. Kemudian di sininya dia tidak per kata gini, tapi 10.000 karakter ya teman-teman. Nah, oke. Bagaimana teman-teman ya? Sangat menarik sekali bagaimana cara mengakses ini ya. Apa namanya nih, kunci dari PMM, kunci tryout dari PMM dan studi kasus per prodinya. Nah, kita buatkan ini teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung ke Google saja. Kemudian jangan lupa ketikkan kelas ID tanpa spasi, huruf kecil semua boleh, huruf besar juga boleh. Nah, nih ada tampilan paling atas teman-teman, klik saja websitenya. Nah, ini nggak dikirim file ya teman-teman ya, jadi ini eksklusif, nggak dikirim file. Teman-teman punya kelas online-nya sendiri ya, punya kelas online-nya sendiri. Dan kita punya campaign ini teman-teman, gabung bersama kelas ini dan dapatkan umroh gratis. Minimal teman-teman beli satu kelas itu udah bisa dapat umroh gratis di tahun 2025. Nah, ikut eventnya. Nah, karena pendaftar baru teman-teman klik daftar saja di sini. Kemudian jangan lupa masukkan nama, email, password, dan konfirmasi password nanti kalau sudah daftar. Emailnya yang aktif ya. Kemudian jangan lupa nanti tinggal masuk sekarang saja. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti bakal dapat tampilan seperti ini. Di sini ada 3 menu, beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Kalau versi HP, posisi ini berada di bawah teman-teman, ya, berada di bawah. Oke, kita ke menu beli kelas. Nah, untuk yang hanya perlu studi kasusnya saja, ya, kemudian tryoutnya, teman-teman bisa pilih kelas yang ini, soal dan kunci jawaban tryout PM dan studi kasus PBG. Ya, kalau mau full lengkap bisa yang ini, PBG Darjab 2024. Di sini juga ada data, yang di sini juga ada di sini teman-teman. Perangkat pembelajaran juga ada. Nah, kita anggap aja membeli soal dan kunci jawaban tryout aja ya teman-teman ya. Misalnya lihat kelas saya seperti ini. Kemudian ya teman-teman, di sini ada banyak prodi. Pastikan prodi kalian ada ya, jangan sampai membeli atau check out nggak ada prodinya ya teman-teman ya. Kemudian di sini harganya segini aja, tapi kalau teman-teman masukkan kode promo PPG 2024 itu dapat potongan lagi teman-teman. Berapa potongannya dilihat ya. Nah, kita terapkan saja. Oke, hanya bayar segini aja udah dapat semua. Sudah dapat semua teman-teman. Oke, nanti tinggal diklik bayar saja seperti ini. Maka teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran. Ada 3, transfer bank, ada wallet juga, ada pembayaran QR. Bagaimana kalau transfer bank? Nah, tinggal dipilih banknya yang mana. Misalnya Bank BRI, klik BRI seperti ini, tinggal transfer ke sini teman-teman. Nah, namanya ini kelas ID, kemudian jumlahnya ini. Nah, untuk admin itu sudah ditanggung sama pihak platform digitalnya, yaitu kelas ID ya. Kemudian bagaimana kalau wallet? Pilih aja walletnya yang ada di sini, Dana, OVO, ShopeePay, link aja. Atau pembayaran QR lebih direkomendasikan nanti tinggal di barcode aja, hitungan 2-3 detik kelasnya setelah teman-teman payment itu kelasnya bakal terbuka seperti ini. Nah, ya, di menu mana? Di menu kelas saya. Di menu kelas saya, kemudian teman-teman pilih kelasnya yang ini. Nah, oke. Tapi kami rekomendasikan sih teman-teman ambil paket ini, PPG Darjab 2024. Nah, lihat kelas, contoh kelasnya di sini. Ini modul-modul juga ada lengkap semua di sini teman-teman. Dia ada di materi 3, soal dan kunci jawaban tryout. Kemudian studi kasusnya itu ada di materi 5. Kita klik saja contoh ya. Kemudian di sini juga ada latihan soal ya, teman-teman, sampai 50 di sini latihan untuk memperkaya wawasan teman-teman sekalian. Di sini juga ada tryout yang kita siapkan berdasarkan waktu yang sesuai dengan aslinya, yaitu 120 menit teman-teman ya. Oke, nah kita lihat di sini
Masih memuat teman-teman, ditunggu aja. Nah, di sini paket lengkap ya, kemarin tentang modul-modul apa segala macam juga kita buatkan di sini. Kemudian di sini ada juga ini teman-teman, contoh video ukin. Nah, contoh video ukin ini juga ada di sini nih. Ya, di kelas PPG Daljab 2024. Oke, video ukin nanti kita cek aja ya teman-teman ya, sambil belajar di sini. Ini kita close-kan aja. Nah, ini contoh studi kasusnya yang tadi ya. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini ada linknya. Contoh referensi studi kasus lainnya bisa diakses pada link. Klik saja linknya seperti ini. Nah, ini banyak nih teman-teman. Tuh ya, ada 1 sampai 8 yang umum kita buatkan. Teman-teman bisa adopsi. Kemudian sesuai prodi juga tuh banyak banget ya, sesuai prodi ini. Ada prodi matematika, BK, PJOK, PAUD, IPA dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kelas ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.